Nggih, salajengipun semoga dipun encai setunggal baka setunggal gayut kalian masing-masing tahapan kalau wau dados tahapan persiapan utawi prapenelitian kalau wau Mbak Win sampun matur silakan panjenengan mencari topik penelitian yang setidaknya itu disesuaikan dengan kemampuan panjenengan, sesuaikan dengan passion panjenengan. Asring Mbak Yun matur nak kira-kira jenengan kita tertarik di psikolinguistik, di etno, ataupun di sosio, ataupun di pragmatik, ataupun di analisis wacana, karena kita sudah langsung pada aplikasi real penelitian ya, maka usahakan yang panjenengan teliti itu yang sesuai dengan kondisi panjenengan, tingkat bahwa panjenengan menyukai terkait dengan salah satu ataupun salah dua dari bidang di linguistik, silakan itu menjadi modal bagi panjenengan untuk memperlancar proses di dalam panjenengan menulis angkatan. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua kaitannya dengan topik yang diteliti itu harus mempunyai novelty ataupun kebaruan. Jadi novelty ataupun kebaruan itu tidak selalu terus kemudian betul-betul baru gitu. Boleh jadi penelitian panjenengan yang akan panjenengan lakukan itu mungkin sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi panjenengan harus mencari pembedanya. Nengen dibedane, jangan hanya dibedakan pada aspek rata-rata dibedakan nenggon tempat karo objek penelitiannya. Sudah itu. Nah, padahal masih banyak sebetulnya hal lain yang bisa dikupas ataupun bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian panjenengan. Rata-rata beruku ya, jadi di beda tempat karo di beda objeknya tok. Liyane ora ning perubahan. Ini eman-eman Mbak gitu. Apalagi di kondisi saat sekarang kan sebetulnya banyak sekali data itu sangat melimpah. Sangat banyak, bergantung panjenengan itu bisa menangkap atau tidak kaitannya dengan data-data yang sedemikian banyak. Maka usahakan kalau misalkan panjenengan akan meneliti kaitannya dengan analisis wacana, yo otomatis cari topik-topik untuk mencari novelty ataupun kebaruannya itu terkait dengan penelitian-penelitian terkait dengan analisis wacana. Analisis wacana itu pun masih sangat luas. Mau menggunakan teorinya siapa? Oh, saya mau mempergunakan teorinya Fairclough. Oh, saya mempergunakan teorinya Saramil. Oh, saya mau mempergunakan teorinya Van Leeuwen ataupun Van Dijk ataupun yang lain. Monggo saja. Nah, itu dipastikan kaitannya dengan topik panjenengan itu harus ada kebaruannya. Sehingga nanti akan bisa terlihat beda penelitian terdahulu dengan penelitian panjenengan meskipun sama-sama pendekatannya misalkan kaitannya dengan etno misalkan saja. Sama-sama mengkaji kaitannya dengan makanan tradisional misalkan saja. Letak perbedaannya di mana? Makanan tradisional yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan panjenengan lakukan. Harus dibedakan. Kalau misalkan sama saja berarti tidak ada kebaruannya. Begitu. Hanya saja memindahkan kaitannya dengan wilayah dan kaitannya dengan ini. Mungkin bisa ditambahkan kalau makanan tradisional yang sebelumnya yang sudah pernah diteliti itu mungkin fokus pada kawasan-kawasan tertentu. Nah, panjenengan coba cari pembedanya dengan wilayah panjenengan ada tidak. Ketika memang ada, ya munculkan, itu bisa diteliti. Ketika itu sama, ya enggak usah diteliti begitu. Jadi intinya mencari pembeda ataupun mencari diferensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan ataupun kesamaan topik yang panjenengan angkat seperti itu. Jadi baik secara teoretisnya maupun secara praktis juga harus memiliki kemanfaatan. Tentu sebuah penelitian yang baik harus memiliki manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Kalau kita berbicara masalah manfaat secara teoretis, berarti kita berbicara masalah manfaat kaitannya dengan pengembangan dari teori yang kita pergunakan sebagai grand teori dalam penelitian kita itu apa. Secara praktis ya berarti real paling gampang itu untuk penelitian panjenengan itu misalkan saja dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji kaitannya dengan penelitian-penelitian tertentu sesuai dengan apa yang panjenengan teliti. Terus kemudian menghasilkan apa lagi, misalkan saja secara praktis selain sebagai rujukan, oh ternyata bisa dijadikan sebagai acuan oleh siapa saja
bisa oleh para mahasiswa, kemudian para peneliti, ataupun kalau misalkan itu bisa mengandung ataupun bisa memunculkan sebuah kebijakan baru untuk pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu juga boleh dimunculkan. Itu kaitannya dengan manfaat praktis. Nah, kemudian kaitannya dengan cara merancang dan melaksanakan penelitian, Mas, Mbak. Itu ada beberapa persiapan penting yang perlu kita lakukan. Kita harus memahami kaitannya dengan metodologi penelitian dan metode penelitian. Jadi harus dibedakan. Kalau kita berbicara masalah metodologi penelitian, berarti kita berbicara masalah hal-hal yang sifatnya paradigmatis. Karena kita berbicara terkait dengan bagaimana desain penelitian kita, kemudian paradigma dari penelitian kita itu seperti apa, strategi penelitian yang akan ditempuh seperti apa. Sementara kalau kita berbicara masalah metode penelitian, ini lebih pada hal-hal yang sifatnya secara teknis, yang sifatnya lebih detail gitu. Jadi harus dibedakan antara metodologi dengan metode penelitian.